Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara hari ini? Semoga Bapak Ibu saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dan pada sore hari ini kita pun boleh bersama-sama bersukacita dan berbahagia jikalau kita boleh kembali berjumpa di dalam kalam online pada hari Kamis 12 Oktober 2023. Dan nanti kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema, yaitu pengaruh yang baik. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Mari kita awali kalam online pada sore hari ini dengan kita menaikkan lagu pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bait yang kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bait yang ketiga, ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bait yang keempat. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di sorga hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami senantiasa rindu memancarkan cahaya-Mu di dalam kehidupan ini. Karena Engkau adalah terang yang sejati, dan kami memantulkan sinar-Mu itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga sinar itu adalah bentuk kepedulian, perhatian, dan cinta kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami mampu memberi pengaruh yang baik.
Dan pada saat ini ketika kami akan belajar akan firman-Mu yang menjadi terang cahaya bagi kehidupan kami juga mohon kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami yang lemah dan tiada berdaya ini dimampukan untuk mengerti sabda firman-Mu. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar dan belajar pada saat ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar bersama dalam kalam online pada sore hari ini yang mengangkat suatu tema, yaitu pengaruh yang baik. Dan bacaan Alkitab yang akan kita renungkan yang menjadi dasar tema itu adalah dari kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Mari kita akan belajar bagian demi bagian. Nah, saudaraku, berbicara mengenai kehidupan ini, maka kita bisa saksikan bahwa unsur-unsur yang terdapat di dunia ini bisa saja saling mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh, kalau kita, saudara dan saya, suka minum minuman teh manis, maka kita akan mencampurkan gula ke dalam air teh tersebut untuk membuat rasa air teh itu menjadi manis. Makanya disebut teh manis ditambah gula. Hal itu kita lakukan karena unsur manis yang terdapat dalam gula akan mempengaruhi rasa air teh tersebut, sehingga teh itu menjadi manis dan kita menikmatinya. Demikian pun ketika kita menginginkan suatu makanan memiliki rasa lebih asin dibandingkan sebelumnya, maka kita akan menambahkan dan mencampurkan garam ke dalam masakan tersebut atau ke dalam makanan tersebut yang sudah jadi. Sehingga ketika nanti kita menikmatinya, kita bisa mengecap ada rasa asin karena garam tersebut larut pada makanan itu. Dan artinya unsur rasa asin pada garam telah mempengaruhi rasa dari makanan tersebut. Nah, demikian juga dengan manusia, saudaraku. Seseorang manusia bisa saja saling mempengaruhi satu sama lain, khususnya di dalam kehidupan mereka, di dalam masyarakat. Dan pengaruh itu bisa saja melalui pemikiran mereka diwujudkan dengan perkataan dan perbuatan. Dan pengaruh itu bisa saja hal yang baik, namun jika tidak berhati-hati, pengaruh itu juga bisa menjadi pengaruh yang buruk atau hal yang buruk untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itulah mari kita bersama-sama belajar melalui bacaan Alkitab kita pada kalam online sore hari ini. Di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 27 saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu yang mengikuti secara online bisa menyimak dengan seksama. Dikatakan demikian. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa sesudah Raja Salomo wafat, maka Rehabeam, anak Salomo, menggantikannya sebagai raja atas Israel. Namun pada saat Rehabeam ini memerintah, terdapat seorang yang bernama Yerobeam yang memberontak terhadap pemerintahannya. Nah, akibat dari pemberontakan itu, kerajaan Israel ini pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara lah yang tetap disebut sebagai kerajaan Israel. Sedangkan kerajaan Israel Selatan seringkali disebut sebagai kerajaan Yehuda. Nah, adapun raja kerajaan Israel pada masa itu adalah Yerobeam. Sedangkan raja kerajaan Yehuda adalah Rehabeam. Yerobeam ini adalah seorang dari suku Efraim, anak Nebat. Dan ia memberontak melawan Rehabeam dan menjadi raja pertama kerajaan Israel setelah kerajaan itu terpecah menjadi dua. Nah, dalam perikop kita pada sore hari ini, kita mendapati awal dari pemerintahan Raja Yerobeam ini. Yerobeam pertama-tama membangun Sikem, lalu Penuel, dan memperkuat kota-kota itu. Dan kemungkinan Yerobeam mempunyai sebuah istana di masing-masing kota untuk dirinya sendiri. Yang satu di Efraim dan yang lain di Gad di seberang sungai Yordan. Selain itu, Yerobeam menyusun sebuah rencana lain untuk membangun kerajaannya, yang ternyata rencananya itu bersifat mematikan bagi kepentingan-kepentingan agama dalam kerajaan Israel tersebut. Rencana itu muncul karena Yerobeam dalam hatinya merasakan kekhawatiran. Kalau rakyatnya mempersembahkan korban ke bait Allah, ke bait suci di Yerusalem yang berada di kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan Israel Selatan, maka mereka akan membunuhnya dan mereka akan kembali lagi kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Nah, perasaan khawatir ini tentu saja wajar. Karena banyak orang yang telah diangkat melalui suatu huru-hara, melalui suatu kekacauan, maka pada suatu saat ia pun bisa jadi dihempaskan ke bawah melalui cara yang sama, yaitu dengan cara huru-hara atau keonaran. Walaupun mungkin saat ini mereka masih menyukainya dan mendukungnya, tetapi suatu saat bisa saja mereka berbalik memberontak terhadap orang yang disukai saat ini. Sebab apa yang didapatkan melalui kejahatan dan perebutan kekuasaan tidak akan dapat dinikmati ataupun dipertahankan dengan rasa aman ataupun dengan rasa puas. Dan oleh karena kekhawatirannya itu, rupa-rupanya Yerobeam mengusahakan berbagai cara dan jalan, bahkan yang berdosa sekalipun, untuk mengamankan dirinya sendiri, mengamankan kekuasaannya sendiri. Selanjutnya kita akan membaca ayat 28 sampai dengan 30 di bagian selanjutnya. Dikatakan demikian. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir."
Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara yang dipakai Yerobeam untuk mempertahankan kekuasaannya adalah dengan menahan rakyat pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Yerusalem adalah tempat yang telah dipilih oleh Allah untuk menegakkan namanya di sana. Bait Allah, bait suci ada di sana, di mana Allah di depan mata segenap umat Israel dan dalam ingatan banyak orang yang masih hidup pada waktu itu, mengingat Allah sebagai Allah yang hidup, Allah yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan, membebaskan dari perbudakan dan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian dan menjadi bangsa yang merdeka. Di sana imam Tuhan melayani di mezbah. Di sana seluruh umat Israel harus merayakan perayaan. Dan di sana, yaitu di bait Allah, mereka harus membawa persembahan-persembahan mereka kepada Tuhan. Dan dengan konteks semacam ini, tentu Yerobeam mengerti bahwa ada resiko apabila rakyat terus melakukan hal ini, maka dengan seiring berjalannya waktu, mereka akan kembali kepada keluarga Daud karena mereka terpikat oleh kemegahan istana dan bait suci jika mereka melekat pada agama lama mereka. Maka mereka pun akan kembali kepada raja lama mereka, yaitu Rehabeam. Oleh karena itu, Yerobeam membujuk rakyatnya untuk tidak pergi ke Yerusalem dengan berpura-pura mengutamakan kenyamanan mereka dengan berkata, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem." Perkataan ini seakan-akan ingin mengatakan bahwa ini adalah kuk yang berat dan sekarang sudah waktunya untuk melepaskannya. Untuk menunjang rencananya itu, Yerobeam menyediakan sarana supaya mereka bisa beribadah di tempat tinggal mereka. Setelah berunding dengan beberapa tokoh pemerintahannya, ia mengambil keputusan ini, yaitu mendirikan 2 anak lembu jantan dari emas sebagai bukti atau tanda kehadiran ilahi. Dan ia membujuk rakyat supaya mereka tinggal di tempat mereka saja dan mempersembahkan korban kepada anak lembu emas itu, daripada mereka pergi jauh-jauh ke kota Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yerobeam ini? Kemungkinan mengikuti penyembahan berhala orang Mesir yang menyembah Apis Allah mereka dalam bentuk seekor lembu atau anak lembu. Di sini kita ketahui bahwa Yerobeam tidak mau mengeluarkan biaya untuk membangun bait suci emas seperti yang telah dibangun oleh Salomo. Dan 2 anak lembu emas ini adalah yang terbaik yang sanggup dibangun oleh Yerobeam. Dan ironisnya, Yerobeam melalui 2 anak lembu emas ini ingin menghadirkan Allah yang benar, yaitu Allah Israel yang hidup, Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir.
Dan Yerobeam memilih cara seperti ini untuk mengajak rakyatnya beribadah. Karena ia tahu bahwa ada banyak di antara mereka yang begitu suka dengan patung-patung. Sehingga demi 2 anak lembu emas ini, mereka dengan sukarela akan meninggalkan bait suci Allah dan beribadah kepada lembu emas yang merupakan buatan tangan manusia. Padahal apa yang dilakukan oleh Yerobeam ini sungguh melanggar hukum Taurat yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, Yerobeam mendirikan kedua anak lembu emas ini di kota Dan dan di kota Betel, di mana yang satu berada di perbatasan wilayah sebelah utara dan yang lain berada di wilayah sebelah selatan. Betel terletak dekat dengan Yehuda, kerajaan Israel Selatan. Ia mendirikan 1 anak lembu di sana untuk menggoda orang-orang Rehabeam yang cenderung suka menyembah patung, supaya mereka kemudian datang ke kota Betel dan menyembah anak lembu emas. Sementara Yerobeam mendirikan anak lembu emas yang lain di kota Dan untuk memudahkan orang-orang yang tinggal di tempat yang paling jauh dari Yerusalem untuk tidak perlu jauh-jauh datang ke Yerusalem, namun cukup beribadah kepada anak lembu emas di kota Dan yang jaraknya berada jauh di utara. Nah, rupa-rupanya rakyat menuruti perkataan Yerobeam dengan pergi beribadah menyembah anak lembu emas, baik di kota Betel dan di Dan. Dan menurut catatan Alkitab, di dalam ayat 30 dikatakan, maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Mengapa berdosa? Karena mereka jelas-jelas menentang perintah Allah yang melarang untuk membuat patung dan menyembahnya. Jadi perbuatan mereka itu merupakan penghinaan besar terhadap Allah dan juga terhadap hukumnya. Dan dengan jalan demikian, dosa yang sudah ada pada diri mereka, sekarang mereka tambahkan lagi dosa yang lain, yaitu menyembah patung dan menganggapnya sebagai Allah yang hidup. Di bagian selanjutnya ayat 31 sampai 33 berbunyi demikian. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yerobeam mendirikan anak lembu emas itu, lalu ia menentukan perayaan-perayaan bagi ilah itu. Ia mengubah ketetapan ilahi. Namun dalam hal-hal lain, ia meniru apa yang dilaksanakan di Yehuda, sebaik yang dapat ia lakukan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Yerobeam ini? Kita ketahui bahwa Yerobeam membuat kuil-kuil di atas
bukit-bukit pengorbanan atau mesbah-mesbah satu kuil di kota dan dapat kita duga bahwa yang satunya yang lain lagi berada di kota Betel. Dan pada masing-masing kuil itu ada banyak sekali mesbah. Mungkin sambil mengeluh bahwa bait suci di Yerusalem hanya terdapat satu mesbah. Sehingga satu mesbah itu akan menyusahkan banyak orang. Jadi Yerobeam berpikir dengan memperbanyak mesbah dipandang oleh sebagian orang sebagai bentuk kesalehan. Namun Allah melalui Nabi Hosea memandang lain perkara itu. Hosea 8 ayat 11 mengatakan, Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Yerobeam juga mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang paling rendah. Dan kalangan rakyat yang paling rendah ini sudah cukup baik untuk menjadi imam-imam bagi anak-anak lembu emasnya. Yerobeam mengangkat imam-imam dari kalangan yang paling ujung dari bangsa Israel, yaitu beberapa orang dari setiap penjuru negeri itu. Dan diperintahkannya mereka untuk tinggal di antara para tetangga, supaya mereka dapat mengajari tetangganya itu tentang ketetapan-ketetapan yang telah dibuatnya, untuk membuat mereka, yaitu para tetangga itu, menerimanya. Demikianlah mereka tersebar seperti orang Lewi, namun bukan dari Bani Lewi. Dan di keterangan yang lain, tetapi imam-imam bukit pengorbanan atau mesbah diperintahkannya untuk tinggal di Betel seperti para imam di Yerusalem untuk melayani ibadah umum. Sementara hari raya Pondok Daun yang telah ditetapkan Allah jatuh pada hari ke-15 bulan yang ke-7 diundur oleh Yerobeam ke hari 15 bulan yang ke-8. Bulan yang telah direncanakan sendiri oleh Yerobeam di dalam hatinya. Untuk menunjukkan bahwa ia punya power, punya kekuasaan dalam perkara-perkara keimaman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Yerobeam ini berlagak berkuasa untuk mengangkat imam-imam, maka tidak mengherankan apabila ia menjalankan pekerjaan para imam dengan tangannya sendiri. Tadi di dalam bacaan kita dikatakan, Yerobeam ini naik tangga mesbah. Tindakan Yerobeam ini dibiarkan karena merupakan bagian dari semua tindakannya yang lain yang melanggar hukum. Namun pada zaman Raja Uzia, tindakan seperti itu langsung akan dihukum dengan tulah penyakit kusta. Nah, Yerobeam sendiri naik tangga mesbah itu, saudara, untuk membuat dirinya terlihat besar di antara rakyat dan untuk mendapatkan nama baik sebagai orang yang saleh dan juga untuk menambah khidmat perayaannya yang telah dibentuknya sendiri sebagai suatu perayaan yang baru. Nah, saudaraku, melalui bacaan Alkitab pada hari ini, kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Yerobeam sebagai Raja Israel Utara ini telah mengakibatkan orang berdosa, yaitu menjauhkan rakyatnya dari penyembahan kepada Tuhan, kepada Allah, dan justru mewariskan penyembahan berhala kepada keturunan mereka. Yerobeam telah memberi pengaruh yang tidak baik kepada bangsa Israel.
sehingga mereka telah salah arah dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Untuk itu, kita yang mengikuti kalam online pada sore hari ini, kiranya dapat memantapkan hati kita untuk memiliki komitmen, memberi pengaruh yang baik dalam hidup ini. Dan saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya masing-masing pasti memiliki keunggulan dan atau kelebihan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati mempergunakan keunggulan dan kelebihan itu dalam hal perkataan dan perbuatan kita. Karena perkataan dan perbuatan kita itu dapat mempengaruhi orang lain, baik pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan kita diundang. Ketika kita punya keunggulan dan kelebihan itu, kita dapat memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terkhusus mereka yang terdekat lebih dahulu dengan kita, yaitu setiap anggota keluarga kita yang senantiasa tinggal bersama dengan kita. Maukah saudara dan saya mulai detik ini mengambil langkah nyata, langkah konkret, menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Melalui perkataan dan perbuatan, kita memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau untuk melakukannya, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berita firman Tuhan pada sore hari ini. Kami diundang untuk memberi pengaruh yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami rindu melalui perkataan dan perbuatan kami mampu memberi pengaruh yang baik, terkhusus kami mulai dari setiap anggota keluarga kami masing-masing dan meluas ke tetangga kami, di tengah masyarakat kami, di tengah kehidupan berjemaat kami dimanapun kami berada, khususnya di GKI Marta Direja Purwokerto, sehingga pengaruh yang baik itu tidak hanya kami miliki sendiri untuk keluarga kami, tetapi meluas ke masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mohon ya Roh Kudus, mampukan kami semua untuk dapat melakukannya. Dan pada saat ini kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, untuk kehidupan kami sehari-hari di tengah berbagai tantangan cobaan dunia ini, yang mencoba mempengaruhi hidup kami untuk semakin menjauh daripadamu, semakin tidak taat kepada Engkau, semakin memberontak terhadap hukum dan ketetapan-Mu. Kami mau Tuhan, Engkau bentuk kembali ketika kami menjadi bejana yang retak, yang tidak maksimal untuk dipergunakan. Kami mau Engkau bentuk kembali, walaupun cara yang Engkau pakai terkadang menyakitkan, harus menghancurkan kami terlebih dahulu dan membentuknya menjadi yang baru seperti bejana di tangan tukang periuk. Kami percaya Tuhan, Engkau mau tetap memakai kami menjadi anak-anak Tuhan yang memberi pengaruh yang baik. Berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah kehidupan pelayanan dan berbangsa negara kami, sehingga kami mampu menjadi bejana yang baru, bejana yang baik untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami dengan pengaruh yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, dan kami mohon berkat-Mu turun atas para peserta kalam online pada sore hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekian kalam online pada sore hari ini. Sampai berjumpa kembali di dalam kalam online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.